Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku sekalian, bertemu kembali di mata kuliah Biokimia Pertanian minggu keempat. Pada topik minggu keempat ini adalah terkait dengan vegetatif, dan di minggu keempat aspek yang kita akan bahas adalah pertumbuhan dan diferensiasi sel tanaman. Nah, bagaimana tanaman itu setelah proses dormansi, perkecambahan, itu tumbuh dan berdiferensiasi menjadi tanaman yang utuh. Nah, kita akan bahas di pertemuan minggu keempat ini. Jadi bahwa tumbuhan itu memiliki berbagai bagian, diantaranya adalah organ, jaringan, dan tipe sel yang beragam, begitu. Dan pembentukan struktur tumbuhan dari proses pertumbuhan dan diferensiasi sel menjadi jaringan dan organ untuk membentuk tanaman yang utuh itu disebut dengan istilahnya morfogenesis. Dan semua tumbuhan itu berkembang dari sel tunggal atau yang disebut dengan zigot, gitu ya. Sel tunggal yang disebut dengan zigot. Ini adalah contoh gambar bagaimana pembentukan dan pengembangan zigot polismerfik. Ini yang pertama, fusi yang pertama adalah bagaimana zigot diploid itu terbentuk setelah terjadi proses pembuahan. Kemudian fusi yang kedua, zigot triploid polismerfik itu terbentuk. Triploid berarti ada 3 ploidi, begitu ya. Nah, bagaimana proses terjadinya ini tergambarkan di tanaman padi ini. Tanaman padi ini memiliki yang biasa itu adalah diploid. Jadi zigotnya adalah diploid, sementara yang ini adalah triploid. Nah, kondisinya kalau dalam kondisi diploid itu ukurannya yang lebih kecil misalnya, tapi kalau kondisi triploid ukurannya lebih besar. Namun juga ada kualitas dari apakah dia itu dalam kondisi yang besar, apakah terisi atau tidak, itu tentu menjadi hal yang perlu dievaluasi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi pewarnaan yang diberikan. Ini C, ini adalah fluoresennya, ini adalah pewarnaan yang biasa. Dan ini bentuk kalusnya. Bentuk kalus itu berarti setelah terjadi yang dilakukan secara in vitro di kultur jaringan. Jadi, bagaimana sebuah tumbuhan berkembang? Itu memang dari sel tunggal yang disebut zigot, di mana di dalam biji setelah proses pembuahan. Dan di padi misalnya, bagaimana padi itu menghasilkan diploid, triploid, begitu, sehingga proses morfogenesis itu dapat terjadi. Nah, pertumbuhan, apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu sifatnya reversible atau tidak dapat balik, dan suatu pertumbuhan akan ditentukan dengan kondisi bagaimana ukuran, volume atau massa sel itu bertambah, atau organ atau keseluruhan bagian tumbuhan itu menjadi tanaman yang utuh dan tidak dapat balik. Itu adalah pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini menjadi syarat bahwa suatu tanaman itu tumbuh atau suatu tanaman itu hidup. Sebagai karakteristik fundamental suatu kehidupan. Dan dalam proses pertumbuhan itu berbagai energi sangat diperlukan, baik itu energi dalam bentuk hasil dari katabolisme ataupun energi dalam potensial dalam bentuk anabolisme, misalnya metabolit yang memang diperlukan dalam membentuk berbagai komponen organ ataupun jaringan ataupun sel dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Misalnya
bagaimana daun itu tumbuh berkembang sehingga ataupun batang ini memanjang menjadi satu kesatuan, itu menjadi bagian penting dari proses pertumbuhan itu sendiri. Sehingga hal yang perlu dimengerti dan pahami adalah bahwa ada meristem. Meristem dan pembelahan sel itu jadi dalam tanaman ada sekumpulan sel atau jaringan yang aktif membelah yang disebut dengan meristem. Secara pembagian itu ada yang disebut dengan apical meristem bagian tunas dan apical meristem bagian akar dan juga lateral meristem. Nah, apa fungsinya? Kalau apical meristem bagian tunas dan bagian akar itu lebih berpotensi kepada menyebabkan pertumbuhan primer. Artinya dia bagaimana bagian-bagian utama yang bagian atas apical meristem tunas itu membentuk berbagai daun sehingga daun meningkatkan proses pembentukan daun dan seterusnya yang memperkuat tanaman itu sendiri. Kemudian apical meristem akar, bagaimana akar terbentuk yang di bagian bawahnya, di bagian bawah tanah begitu, sehingga tanaman itu menjadi kuat dari berbagai kondisi lingkungan yang ada. Nah, sementara itu dari aspek pertumbuhan primer. Jadi bagaimana akar tumbuh, bagaimana daun bunga itu tumbuh sehingga menjadi kesatu-satuan tanaman. Sementara yang di meristem lateral itu menyebabkan pertumbuhan sekunder, artinya lebar suatu tanaman atau besarnya suatu daun, suatu batang begitu, itu merupakan tanggung jawab dari meristem lateral meristem. Jadi pada lateral meristem ini adanya pada kambium. Jadi pada lateral adanya pada kambium yang nanti menghasilkan berbagai percabangan kayu. Itu contohnya. Percabangan-percabangan kayu itu adalah sekunder, tanggung jawab lateral meristem atau terkait dengan pertumbuhan sekunder. Kalau pertumbuhan primer, apical meristem itu adanya di ujung tunas. Kalau apical meristem akar adanya di ujung akar. Jadi nanti tanggung jawabnya keduanya adalah menghasilkan daun dan bunga baru dan juga pembentukan akar. Nah, berdasarkan aspek ini bahwa sel memiliki potensi genetik seperti zigot yang mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Nah, konsep inilah yang dikembangkan menjadi bagaimana dengan teknik kultur jaringan, dengan kondisi lingkungan yang mungkin itu pertumbuhan terjadi, maka setiap sel memiliki totipotensi. Artinya setiap sel dapat berdiferensiasi menjadi tanaman yang lengkap untuk ditumbuh kembangkan. Nah, bagaimana pembelahan sel, ekspansi dan diferensiasi di tumbuhan? Ini bahwa ada konsep bagaimana sel itu terjadi proses tersebut, bahwa ketika suatu biji setelah mengalami dormansi terjadi perkecambahan, maka kemudian dalam proses perkecambahan itu sel akan mengalami pembelahan, sehingga setelah mengalami pembelahan akan terjadi ekspansi, berdiferensiasi. Di sini ada setiap bagian sel yang berdiferensiasi itu memiliki totipotensi untuk bisa membelah dan menghasilkan individu yang baru. Atau diferensiasi ini akan terjadi dua hal. Yang pertama adalah terminal diferensiasi, atau yang kedua adalah senescence dan kematian. Jadi ini artinya kalau misalnya ini tidak memungkinkan untuk tumbuh berkembang, maka hal ini bisa mengalami kematian. Atau terminal diferensiasi berarti ini dia bisa tumbuh
berkembang. Begitu kurang lebih bagaimana diferensiasi di tumbuhan. Berdiferensiasi berarti berkembang menjadi spesifikasi suatu tanaman. Begitu. Jadi ini hal bagaimana pembelahan sel, ekspansi, dan diferensiasi di tumbuhan. Nah, yang perlu dicermati bahwa ada poliploidi. Jadi poliploidi itu set kromosom suatu organisme yang lebih dari sepasang. Jadi volume dari sel dengan jumlah nukleor jumlah volume nukleir itu ternyata memiliki hubungan yang dekat begitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika volumenya itu semakin besar, maka volume nukleusnya juga semakin besar. Dan ini menjelaskan bahwa set kromosom suatu organisme lebih dari sepasang itu sangat mungkin. Yang secara periodik bahwa ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sel dan nukleus itu saling terhubung satu kesatuan gitu. Jadi berkorelasi positif kurang lebih begitu. Jadi bagaimana kita menghasilkan, misalnya tadi pertanyaan, menghasilkan padi dengan triploid begitu. Triploid artinya padi yang tidak seperti padi yang diploid yang ukurannya kecil, tapi triploid dengan ukuran yang besar, dengan bulir yang besar begitu. Dan itu bisa dilakukan dengan menghasilkan padi, bagaimana padi menjadi triploid. Ternyata ada dua fusi yang tadi yang bisa terjadi. Fusi pertama pada terjadinya bagaimana diploid itu dibentuk. Fusi yang kedua adalah bagaimana triploid itu dibentuk. Nah, ini adalah bagaimana siklus sel pada tumbuhan. Jadi silahkan dipelajari dengan seksama bahwa siklus sel itu tidak terjadi pembelahan sel itu pada kondisi fase G1, P1 G1. Di sini hanya terjadi ekspansi dan diferensiasi. Kemudian pembelahan sel terjadi di fase M. Ini ya, fase M. Ini pembelahan sel terjadi di fase M. Nah, kalau Anda perhatikan di fase M ini ada profase. Ini perhatikan ya, di sini ada dalam bentuk berarti kromosom yang ada di dalam nukleus gitu ya. Ada dinding sel, kemudian membran nukleus, kemudian ini satu pasang kromosom. Jadi ketika profase, metafase, anafase gitu kan, kemudian telofase, kemudian sitokinesis, maka terjadi proses sitokinesis terjadi sudah pemisahan kromosom-kromosom tersebut di dalam pemisahan untuk terjadinya sel pembelahan sel begitu ya di sitokinesis. Kemudian jadi di dalam kondisi empase itu pembelahan sel terjadi. Kemudian sementara untuk pertumbuhan itu terjadi di fase mulai dari G1 itu terjadi replikasi, persiapan replikasi. Kemudian fase S itu kromosom replikasi, fase G2 itu persiapan mitosis. Dan di sini di fase ini itu terjadi proses ekspansi dan diferensiasi atau pertumbuhan sel. Itu terjadi di proses ini. Sementara di fase M itu yang terjadi adalah pembelahan sel. Jadi pembelahan sel.
Bagaimana sel ini membelah sehingga menghasilkan keturunan sel dua sel yang baru. Nah, bagaimana regulasi pembelahan sel? Jadi regulasi pembelahan sel itu ada dua checkpoint yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah G1S. Ini yang pertama adalah G1S. Yang kedua ini yang pertama. Yang pertama adalah ini G1S, ini yang pertama ya. Kemudian ini yang kedua adalah ini titiknya. Ini yang kedua. G2M transisinya. Nah, pada titik ini maka transisi G1 ini membutuhkan ini protein yang disebut dengan E2F yang bebas, gitu ya. Dan E2F ini ternyata dia itu sebenarnya dalam kondisi yang tidak aktif ketika terikat dengan fosfor, ya, terfosforilasi menjadi tidak aktif. Nah, pengikatan E2F dan ke RB itu berarti retinoblastoma protein, begitu, itu dikontrol oleh fosforilasi. Jadi status fosforilasi itu sangat menentukan. Jadi dia dengan kata lain itu akan dikontrol oleh aktivitas dari kinase dan fosfatase. Karena tadi fosforilasi. Jadi kinase dan fosfatase. Jadi ketika ada auksin, ada sitokinin, ada asam gibberellin, ada brasinosteroid, sukrosa, maka kinase activity itu diinduksi. Nah, ini ya, dalam kondisi ini maka akan menginduksi kinase, ya, akan menginduksi kinase auksin, sitokinin, gibberellin, blastoreus dan sukrosa, gitu ya. Ini menginduksi, ini nilai positif ini ya, nilai positif ini jadi artinya dia menginduksi kinase sehingga hiperpolarisasi sehingga akan terjadi RB terfosforilasi, gitu ya, dan menyebabkan dia disosiasi dari bentuk E2F-nya, sehingga ini menjadi tidak aktif dalam kondisi RB yang terfosforilasinya. Sementara ketika kinase ini dapat dihambat oleh ABA, ya, kinase dapat dihambat oleh ABA. Ini misalnya ini ABA ini, ya, ini ABA. Ini kinase dihambat oleh ABA. Jadi ABA itu hormon absisat, gitu ya. Jadi ketika dalam kondisi G2 dan M, itu G2 dan M, fosforilasi asam amino juga terjadi. Jadi dia diregulasi, kinasenya diregulasi oleh adanya sitokinin. Jadi kinase dan fosfatase itu terjadi sehingga diregulasi oleh adanya sitokinin. Jadi adanya sitokinin itu akan menginduksi kondisi inaktif ini menjadi aktif sehingga proses perubahan G2 menjadi M itu dapat terjadi. Jadi itu ya, sitokinin, bagaimana berbagai hormon itu meregulasi, teraktivasi, kaitannya dengan bagaimana kinase dan fosfatase itu dapat bekerja. Kinase dan fosfatase. Jadi auksin, sitokinin dan gibberellin itu menginduksi tidak terjadinya proses
yang disebut dengan kinase activity ataupun fosfatase. Sementara asam absisat itu menghambat aktivitas dari kinase terkait nanti efeknya adalah kalau itu dihambat maka fosforilasi tidak terjadi, maka E2F itu menjadi aktif sehingga proses pembentukan proses ini dapat siklus selnya dapat berlangsung. Bagaimana dengan pembelahan plastik dan mitokondria? Kalau di mata kuliah biokimia tumbuhan misalnya, itu sudah kita pelajari bahwa mitokondria dan juga kloroplas itu merupakan bersumber dari prokariotik. Dan sampai saat ini konsep itu masih diterima karena belum ada informasi yang terkait yang tidak mampu menjelaskan bahwa mitokondria dan plastid memang dibentuk di tanaman. Tapi yang riset sampai saat ini yang menunjukkan bahwa memang di mitokondria dan plastid itu berasal dari prokariot. Bagaimana regulasi pembelahan di kloroplast itu setelah dipelajari secara fenotipik di transgenik Arabidopsis, tumbuhan Arabidopsis itu menunjukkan bahwa ini yang dilakukan di tumbuhan Arabidopsis, bahwa di situ ada ditemukan protein yang terikat pada kloroplas yang ditunjukkan di bagian H ini. Kita langsung ke bagian H, dan ini PD itu adalah plastid divisi pembelahan, Z itu adalah inner ringnya, yaitu jadi membran ya, membran yang menyelubungi bagian dalam ataupun bagian luar dari bagian masing-masing bagian tersebut. Oke, jadi ini yang terjadi bahwa suatu kloroplas itu berupaya sedemikian rupa membentuk pembelahan sehingga fungsinya terkait dengan tentunya akan terhubung dengan proses yang disebut dengan fotosintesis. Jadi ini kalau kita dari A sampai F itu terlihat bagaimana prosesnya dari awalnya cuma segini sampai bentuknya yang lumayan banyak gitu. Dari segi ini ada antisen konstruk yakni ATFTS-Z1 atau ATFTS-Z2. Itu AB itu ATFTS-Z1 faktor transkripsinya ya. ATFTS-Z2 itu di CD. Jadi kemudian kalau di E itu adalah sel yang ditunjukkan di E. Itu adalah sel wild type plant ya, yang ditunjukkan di E dan F. Itu adalah sel tanamannya. Jadi pembelahan klorofas dari Lilium ini, Lilium longiflorum, ini contohnya adalah ini pada bagian G. Ini ada protein FTSZ2 yang ditunjukkan dalam bentuk cincin itu ya, dalam bentuk cincin, dan ini dari skalanya itu adalah A sampai F itu 25 mm, sementara yang G itu adalah 4 mm. Jadi ini bagaimana adanya peran protein ATFTS-Z1 dan ATFTS-Z2, kemudian FTS-Z2 yang ada di tanaman Lilium longiflorum. Nah,
Suatu model kloroplas, konstriksi poin pembelahan kloroplas itu ditunjukkan di ini. Jadi modelnya itu pembelahan kloroplas yang ini itu dia diambil dalam bentuk ini. Ini sebagai ring Z, begitu ya, ring Z. Ini ada bagian dalam, ini bagian dalam, terus kemudian ini bagian luar, outer envelope membrane gitu ya. Kalau ini berarti outer PD itu adalah plastid, pembelahan plastid. Berarti ini bagian luarnya, bagian luar ring yang membelah. Kemudian bagian ini bagian tengah, kemudian ini bagian dalam. Jadi begitu. Ini bagaimana mitokondria ataupun plastid membentuk suatu proses pembelahan dalam selnya. Nah, bagaimana sel berekspansi? Jadi ini ada mekanisme dan kontrol. Bagaimana sel berekspansi? Tentunya kalau sel berekspansi, bertambahnya jumlah sel dan terjadinya pembelahan sel itu akan meningkatkan diameter sel itu sendiri. Jadi sel bertambah, jumlah ukuran sel meningkat, tentu akan meningkatkan diameter dari sel. Jadi ini pertambahan sel, ini adalah peningkatan bobotnya, kemudian ini adalah terkait diameter. Ini menjadi terhubung satu kesatuan sehingga sel itu membelah. Ini adalah bagaimana sel itu membelah sehingga berekspansi menghasilkan ukuran yang lebih besar, kemudian meningkatkan ukuran sel dan meningkatkan jumlah sel. Itu adalah ekspansi dari sel. Nah, ini contohnya adalah bagaimana sebuah dinding sel dari suatu onion, misalnya dinding sel onion, epidermis onion ya, epidermis onion. Ini bagaimana rigidnya dari dinding sel ini yang tersusun dengan selulosa. Ini senyawa-senyawa atau metabolit selulosa yang memperkuat dinding sel. Nah, yang B ini bagaimana selulosa itu dihilangkan dengan menggunakan selulase atau pektinase yang menghasilkan pembentuk yang kurang lebih menghilang. Jadi spiral-spiral protoplasnya ditunjukkan seperti ini, pembentukan spiral protoplas dari hasil yang sebelumnya seperti ini dengan pemberian selulase atau pektinase menghasilkan protoplas spirakal begitu ya, protoplas spirakal, sehingga rigid selulosa, dinding sel selulosa yang bentuk rigid ini menjadi hilang. Nah, bagaimana stretching dari dinding sel? Jadi dalam proses stretching dari dinding sel itu ada yang disebut elastis dan plastis gitu. Dan kalau elastis berarti dia itu dapat kembali. Kalau plastik dia tidak dapat kembali. Ini contohnya, ini plastik stretching, ini tidak dapat kembali. Kalau ini bagaimana sel dinding sel itu berekspansi begitu ya, berekspansi secara berupaya sedemikian rupa, baik itu dalam bentuk elastis ataupun plastik stretching yang istilahnya. Kalau elastis berarti itu dapat kembali, kalau plastik itu irreversible, sifatnya irreversible. Nah, ini elastis reversible stretching, sementara plastik irreversible plastic stretching. Ini yang terjadi ketika sel wall mengalami stretching. Nah, ini adalah model yang mungkin dari struktur dari dinding sel.
Jadi pada bagian A ini jadi pada bagian A itu ada selulosa mikrofibril, ya, selulosa mikrofibril. Kemudian yang terikat oleh rantai siloglukan. Ini rantai siloglukan ya. Ini selulosa mikrofibril itu yang ini. Selulosa mikrofibril yang berwarna grey. Kemudian yang berwarna hitam itu adalah rantai sikloglikan. Jadi ini saling terhubung. Sehingga nanti akan membentuk berbagai rangkaian. Jadi kalau misalnya ini satu kesatuan gitu, nah ini adalah pembentukan struktur dari dinding sel. Ini adalah kalau bagian tengahnya yang kita lihat. Ini adalah lamella, ini adalah plasma membran. Ini kalau kita lihat di bagian dalamnya seperti ini. Jadi nanti ada pektin yang ditemukan di dalam rantai siloglikan. Gitu ya. Dalam rantai siloglikan ada pektin. Pektin ini yang ditemukan. Oke. Nah, terdapat teori yang disebut dengan pertumbuhan, the acid growth theory. Jadi asid dalam kondisi asam gitu ya. Jadi misalnya auksin, kemudian ini ada fusikosin, itu ternyata bisa menginduksi terjadinya kondisi asidifikasi. Jadi asidifikasi itu kondisi sel yang dapat memicu aktivitas H-ATPase yang ada di membran plasma, sehingga itu memompa proton dari sitoplasma ke apoplas. Nah, proton sitoplasma apoplas inilah menginduksi yang teori ini disebut dengan acid growth theory. Jadi teori pertumbuhan asam gitu ya. Nah, kalau kita lihat ekstensi persen pemanjangan dari suatu senyawa, misalnya pemberian fusikosin ini adalah fungal toksin ya, fungal toksin yang ternyata juga mampu menstimulasi HATP ase activity melalui pengikatan protein 30 kilodalton protein yang ada disebut dengan 1433 protein. Kemudian apa yang terjadi ketika dinding sel itu diberi perlakuan dalam kondisi pH rendah, diberi perlakuan dengan fusikoksin dan juga auksin. Itu pertanyaannya. Dan ternyata perpanjangan dengan auksin 10 mikro dengan 10 mikromolar fusikosin pada pH 7 itu ternyata dalam waktu 10 menit itu meningkatkan pemanjangan sel yang cukup besar. Sementara di pH 3 seperti membutuhkan waktu yang ukurannya sama dengan fukistosin itu kira-kira di 30 menit. Sementara dengan auksin di 10 mikromolar itu membutuhkan waktu lebih dari 40 menit. Jadi artinya urutannya adalah fusikosin yang lebih besar dalam meningkatkan pertumbuhan sel, terus kemudian kondisi asam dan juga auksin. Jadi fusikosin dan auksin itu fungsinya sama, kaitannya dengan membentuk asidifikasi dalam membran plasma, sehingga akan terjadi menstimulasi aktivitas dari ATPase yang ada di membran plasma, sehingga pompa proton terjadi dari sitoplasma ke apoplas, sehingga pertumbuhan dapat terpicu dalam kondisi tersebut. Baik, ini adalah bagaimana sel diferensiasi.
Diferensiasi sel atau sering disebut dengan perkembangan. Jadi secara seluler diferensiasi sel itu dapat didefinisikan sebagai perkembangan yang struktur dan fungsi yang menuju ke khusus gitu ya, terspesialisasi begitu. Itu terkait dengan perkembangan. Misalnya berarti bagaimana fungsi bunga itu bisa terbentuk, perkembangan tanaman dan seterusnya. Dan polaritas dari sel itu akan menentukan suatu proses perkembangan itu. Jadi biasanya itu adanya di bagian akar dan juga ujung tunas ya, yang itu terkait dengan bagaimana pertama kali pembelahan sel itu terjadi. Jadi itu akan menentukan bagaimana suatu sel itu dapat berkembang berdasarkan setelah pertumbuhan itu terjadi. Jadi pertumbuhan tunas, ini menjadi batang baru begitu, itu terspesialisasi, kemudian menjadi ranting, itu tentu aspek dari sel diferensiasi dan seterusnya. Itu menjadi hal yang ini, atau menjadi rimpang gitu ya, atau menjadi rimpang. Ini adalah bagian dari proses pengembangan suatu tanaman. Karena kalau misalnya tanaman temu ireng ini, atau ini adalah tanaman temu ireng gitu, tanaman temu ireng itu dalam kondisi 9 bulan setelah tanam, rimpang terbentuk. Jadi artinya perkembangan spesialisasi bagian tanaman dalam hal ini adalah rimpang, itu dapat terjadi. Baik, terkait dengan pertumbuhan dan pembelahan sel, mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.